Swastiastu. Salam podcast 77. Punapi Gatres Meton. Ya, kita sekarang ada bersama dengan dua laki-laki yang tangguh ya di UT Denpasar. Siapakah dia? Halo Pak Agung Bagus. Dan Halo. juga halo Pak Made Agus. Om Halo, Swastiastu. Swastiastu Bu Anggia. Punapi Gatra Bapak-bapak. Beci. Tentara, Beci. Apalagi kemarin sebelumnya kan ujian nih ya, Januari, terus iya. sekarang ke Februari. Semakin crowded apa masih stabil nih? Maksudnya iramanya apa crowded nih sekarang? Iya. Suasananya, suasana hati. Enggak, bukan suasana hati. Kerjaan nyambung terus Iya. Kang ya. Kerjaan nyambung terus ya. Oke. Saya mau ngundang Bapak-bapak untuk menjelaskan terkait dengan beasiswa yang sedang diinformasikan dan digembor-gembor dari sebelumnya, yaitu kami ada program beasiswa terkait seleksi mahasiswa berdasarkan prestasi gitu ya. Oke, sebelum itu mungkin bisa disampaikan ke Semeton UT Denpasar, perkenalan diri, siapakah Pak Agung Bagus dan siapakah Pak Made Agus? Om Swastiastu, Semeton UT Denpasar. Saya Agung Bagus dari staf UT Denpasar untuk bagian kerjasama. Dan di sebelah saya, Pak Made, silakan. Oke, saya perkenalkan Semeton, Om Swastiastu. Saya Made Agus Surya Dharma Prihantana, salah satu staf di bagian marketing dan registrasi. Oke, baik. Sangat simpel gitu ya dan tegas. Oke. Tadi udah saya tanya belum? Gimana kabarnya? Sehat? Apa sehat aja? Apa luar biasa? Karena kemarin-kemarin kalau mahasiswa ditanya itu kabarnya gimana? Luar biasa, sehat, baik gitu. Nah, ini Luar biasa ya Pak? Tuh, Luar biasa. Luar biasa. gimana yang setiap keras? hari. Coba yang keras. Luar biasa. Luar Ya, biasa. sehat. Harus Iya. sehat. Kita jangan tegang-tegang gitu ya. Nah, oke, kita langsung ke poin nih, Pak Made Agus. Karena kita nggak ada jeda, jadi langsung aja nih gitu. Siap. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan terkait dengan seleksi mahasiswa berdasarkan prestasi untuk UT Denpasar. Oke, mungkin silakan Pak Made Agus. Ya, terima kasih Kang ya untuk Semeton UT Denpasar. Tentu saat ini lagi hangat ya dan viral terkait dengan program beasiswa. Nah, salah satunya adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Jadi seleksi nasional berdasarkan prestasi atau beasiswa SNBP ini adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri ya bagi siswa-siswi SMA, SMK sederajat gitu ya, melalui prestasi akademik gitu ya, kemudian non akademik ya, seperti ada mungkin keaktifan berorganisasi, kemudian juga portofolio, tugas-tugas yang pernah dibuat. Nah, ini untuk mendukung sesuai dengan program studi yang dipilih. Jadi memberikan kesempatan kepada adik-adik siswa SMA SMK sederajat itu untuk mengenyam pendidikan tinggi. Berarti ini khusus untuk SMA ya, anak SMA, Betul. SMK maupun sederajat ya. Lulusan 2025. Lulusan tahun 2025. Betul. Nah, kemarin tuh saya sempat dengar di berita pagi-pagi itu katanya sekolah apa siswanya gitu. Mereka tuh nggak tahu kalau ada beasiswa SNBP ini gitu. Nah, kalau dari UT Denpasar sendiri itu sudah memberikan sosialisasi belum ke sekolah-sekolah? Ya, tentu berbagai macam, khususnya kami ya di layanan marketing dan registrasi. Jadi layanan marketing dan registrasi itu salah satunya selain sosialisasi dan promosi terkait dengan program UT Denpasar, itu juga salah satunya menyampaikan informasi terkait dengan program beasiswa untuk anak-anak kita gitu ya, khususnya di Bali ya. Jadi terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, salah satunya SNBP ini sudah kita sosialisasikan lewat berbagai kanal medsos kita, mulai dari Instagram, kemudian Facebook,
kemudian website ya, Mm-mm. website kita UT Denpasar, termasuk juga sudah kita sampaikan ke sekolah-sekolah ya lewat MKKS, Kepala Sekolah SMA SMK Sebali, ya, termasuk juga ketika kita melaksanakan sosialisasi promosi di Expo, Mm-mm. kemudian pameran. Nah, terakhir kemarin ini kita ke SMK Negeri 1 Kelungkung ya, Pak Agung ya, kalau Ya, tidak salah. Itu juga kita sampaikan kepada siswa secara langsung seperti itu kan. dari radio juga. Oke. Oh iya, dari radio juga. Jadi Iya. radio juga. Mm-mm. Oke, selain itu kan kegiatan yang mungkin dilaksanakan oleh Pak Made Agus. Terus yang kalau dari Pak Agung Bagus? Tadi sudah disebutkan semua. Mungkin Mm-mm. yang lebih jelasnya kita juga tidak hanya datang ke SMK, tapi kita mengundang juga Mhm. uh, apa namanya para pimpinan kepala sekolah dari Hmm. SMK, SMA Sebali yang uh, bisa mengikuti SNBP ini, dan juga apa namanya beberapa pejabat yang terkait. Jadi kita sosialisasikan kita undang ke Sesetan ya di gedungnya Hmm. UT. Waktu itu ada banyak yang datang, dan dari apa namanya perhimpunan guru BK gitu juga kita Mm. undang. Intinya untuk agar Sosialisasi gitu ya. sekolah-sekolah itu mensosialisasikan ke muridnya bahwa ada kesempatan beasiswa Mm-mm. di UT dengan jalur SNBP. SMP, iya, oke. Terus apakah siswa tersebut bebas gitu memilih program studinya, Pak Agung? Ya, nah untuk tahun ini di UT Mm-mm. Denpasar kita menawarkan dua program studi Mm-mm. yang bisa dipilih oleh siswa yang untuk jalur SNBP ini. Pertama itu administrasi bisnis ya, administrasi bisnis. Yang kedua sistem informasi. Nah, dua program studi ini ada kuotanya, dan ini yang bisa nanti mendapatkan beasiswa selama 8 semester. Oke. Nah, kalau boleh tahu kuotanya berapa nih Pak Made Agus per masing-masing program studi yang tadi udah disebutin? Ya, untuk kuotanya seperti yang tadi disampaikan Mm-mm. oleh Pak Agung Bagus ya, masing-masing 25 orang. 25 Iya. orang. Terus udah ada yang daftar belum? Maksudnya mungkin dari pihak sekolah menghubungi UT Denpasar? Ya, kalau ada yang mendaftar itu tentu kita melihat tahapan ya, Mm-mm. tahapan pendaftaran dari beasiswa SNBP ini sendiri, di mana saat ini kemarin kalau tidak salah ada perpanjangan ya bagi sekolah yang belum klik finalisasi. Mm-mm. Nah, ini ada kebijakan karena kemarin kan sedang viral ya, ada Mm-mm. juga sekolah yang terlambat di Iya, dalam iya. memfinalisasi, Hmm. jadi diberikan apa namanya sedikit kelonggaran ya oleh panitia SNPMB, itu kemarin baru ditutup tanggal 5 Februari gitu ya. Nah, kemudian itu kemudian baru pada tahapan berikutnya itu pendaftaran siswa. Itu sampai 18 Februari Sampai 18 2025. Februari Ya, jadi 2020. masih Ya, sedang berproses. masih dalam proses Ya. ya. Terus ada nggak syarat dia bisa memperoleh beasiswanya itu? Syarat memperoleh beasiswa. Mm-mm. Ya, tentu kalau kita mengacu pada pedoman SNBP ya, Mm-mm. tentu ini kan berdasarkan prestasi. Iya. Jadi karena berdasarkan prestasi, maka prestasi yang digunakan sebagai acuan itu adalah prestasi akademik, di Mm-mm. mana sekolah itu wajib menginputkan nilai rapotnya gitu ya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian secara non akademik gitu, misalkan anak-anak siswa SMA SMK atau sederajat gitu ya, itu punya prestasi gitu ya, Mm-mm. mengikuti olimpiade olahraga nasional, olimpiade sains gitu ya, kemudian festival lomba seni Mm-mm. nasional, itu bisa dipergunakan gitu ya. Kemudian keaktifan berorganisasi juga di OSIS, di MPK gitu ya, termasuk juga yang punya portofolio ya. Kalau tidak salah di panduan itu ada 11 yang diakui ya, ada seni tari, seni kriya, seni musik, Mm-mm. fotografi, kemudian film. Oke. Nah, tadi udah disampaikan terkait apa ya jenis-jenis prestasi yang kemungkinan nanti itu bisa diajukan gitu ya untuk biar bisa mendapatkan beasiswanya itu. Nah, ini agak keluar sih ya dari topik biar Semeton UT Denpasar juga tahu. Jadi selain beasiswa
SNBP ini, apakah ada maksudnya beasiswa lainnya selain itu di UT Denpasar? Oke, kalau Pak Agung mungkin mau tanya. Ya, Boleh, Iya, itu iya. jangan. kalau itu Denpasar gitu ya, selain yang tadi kita bahas beasiswa SNPMB ya, kalau dulu namanya SNMPTN gitu ya, itu juga memberikan kemudahan gitu ya, seperti tagline dari UT sendiri ya, making open higher education open to all. Mm-mm. Jadi kita memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Bali ya, dari berbagai lapisan kemampuan ekonomi gitu ya, terutama untuk memfasilitasi yang ekonominya menengah ke bawah. Kita juga berikan beasiswa, itu ada beasiswa KIPKA ya, yang pemegang kartu Indonesia Pintar, namun dengan kemampuan ekonomi yang kurang. Kemudian kita juga bekerja sama dengan berbagai mitra gitu ya, lewat mekanisme CSR gitu ya, seperti beasiswa dari BRI, kemudian Mandiri, BTN gitu ya. Kemudian juga bahkan ada peluang kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, itu biasanya sesuai dengan pihak pemberi sponsor gitu ya. Oke. Gitu ya. Termasuk beasiswa prestasi juga dari UT gitu ya, bagi anak-anak kita, mahasiswa yang berprestasi bidang olahraga gitu ya. Mungkin debat gitu ya. Itu juga berpeluang untuk memperoleh prestasi. Ya. Oke. Nah, Pak Agam Bagus, karena sampai saat ini nih prestasinya mahasiswa UT Denpasar itu ketika mereka sudah memiliki prestasi, apakah ada membedakan gitu? Eh, jadi kalau dia nasional, dia baru dapat beasiswa, tapi kalau lokal dia nggak dapat, apa gimana? Iya, tentunya beasiswa ini nanti apa namanya, dinilai oleh pusat Oh ya. ya, oke. Kita kan dari UT Denpasar nanti prestasinya itu akan diajukan ke pusat. Gitu. Mm-mm. Dinilai oleh pusat apakah ini uh, eligible atau berhak mendapatkan beasiswa seperti itu. Mm-mm. Jadi sebenarnya tingkatannya mungkin tingkatan yang lebih dipilih itu yang nasional dan internasional ya. Dan dilihat juga apa namanya uh, uh, nilai dari perkuliahannya seperti apa, apakah dengan nanti dia berprestasi tapi kuliahnya tidak bagus gitu kan, mungkin jadi salah satu penilaian juga. Jadi karena banyak yang dapat beasiswa secara prestasi ini itu kuliahnya juga oke gitu, jadi memang pantas dia dapat beasiswa. Oke. Nah, tadi beasiswa prestasi yang ketika dia sudah bergabung di UT Denpasar. Nah, berkaitan dengan SNBP ini, ya beasiswa SNBP. Misalnya nih mereka dari ngelihat program studinya tuh kurang berkenan gitu ya, tapi dia tuh masih ingin join ke UT Denpasar. Nah, itu kira-kira kapan sih bisa ngajuin? Kan kata Pak Agung harus diajuin dulu. Misalnya dia punya beasiswa terus dia ajuin ke pusat. Nah, ketika sebelum menjadi mahasiswa atau sebelum menjadi mahasiswa atau setelah menjadi mahasiswa baru bisa ngajuin gitu. Kalau saat ini yang setelah jadi mahasiswa ya, karena kan beasiswanya itu adalah beasiswa prestasi. Artinya setelah resmi jadi mahasiswa, terus memiliki prestasi, silahkan diajukan. Gitu. Beda dengan SPMB ini kan sebelum jadi mahasiswa, karena dari SMA-nya dia sudah berprestasi. Gitu. Makanya jalurnya berbeda. Iya, ya. Oke. Jadi karena terlalu banyak gitu ya yang bertanya, ada yang dari atlet, ada yang dari SMA gitu, biar mereka jelas. Yang SNBP itu berarti khusus untuk anak SMA. Terus kalau beasiswa prestasi yang memang UT berikan ya dia harus jadi mahasiswa dulu kayak gitu ya, baru bisa diajukan. Dan SNBP ini kan juga dua prodi itu aja. Jadi administrasi bisnis dan sistem informasi yang untuk UT Denpasar. Sedangkan kalau beasiswa prestasi yang di luar SNBP ini, yang sudah jadi mahasiswa, itu tidak melihat program studi yang dua tadi. Iya, oke. Jadi sangat banyak ya UT Denpasar memberikan beasiswa gitu ya. Oke. Nah, untuk hak dan kewajibannya si mahasiswa biasanya kalau udah dapat beasiswa, terutama ini kalau yang SNBP ini kan udah langsung dari kementerian gitu ya Pak ya.
Nah, itu kewajibannya si mahasiswanya tuh gimana sih biasanya Iya, setiap semester? perlu di-highlight lagi ya, menjadi Mm-mm. hak itu kan pembebasan 8 semester Ya, ya. Nah, pastinya itu ya. tidak termasuk biaya transport. Sekali lagi, Hmm. kalau misalkan beruntung memperoleh beasiswa SNBP di UT Denpasar, Mm-mm. itu pembebasan beasiswa selama 8 semester saja yang ditanggung ya. Untuk Mm-mm. biaya transport, living allowance-nya, ya biaya Mm-mm. hidupnya itu ditanggung oleh yang bersangkutan. Ini juga perlu kita sampaikan gitu ya, supaya Iya. clear. Kemudian untuk kewajibannya tentu eh, apa namanya, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa Mm-mm. penerima gitu ya. Mm-mm. Seperti misalkan mengikuti integritas akademik, Mm-mm. ya kan? Kemudian mengikuti standar kinerja belajar dari UT sendiri ya. Di mana masing-masing prodi kan punya standar kelulusan sendiri, seperti halnya S1 administrasi bisnis itu IPK tidak boleh, kalau mau lulus ya, selain tidak boleh dapat nilai E, IPK-nya juga tidak boleh kurang dari 2,0 kalau tidak salah ya. Kalau S1 sistem informasi itu 2,75 kalau tidak Hmm. salah itu ya. Oke. Itu Kang ya. Berarti udah ada syarat-syaratnya nih Betul ya nanti ya ya. ketika mereka nanti akan bergabung harus. Berarti nanti kalau misalnya dia tidak memenuhi IPK itu, apakah beasiswanya di stop atau dikasih kesempatan dulu atau gimana? Ya, kalau tidak salah hanya 8 semester. Mm-mm. Nah, misalkan kalau mendapat nilai E, otomatis kan ada mata kuliah yang diulang di Mengulang. semester berikutnya, Iya, iya. sehingga akan lewat dari Oh, tingkat waktu iya, itu. oke. Itu Iya, Ya kalau mengulang artinya harus biaya sendiri. biaya iya, sendiri. biaya sendiri, benar, benar, benar. Oke. Nah, eh, untuk UT nih, kalau sekarang nih saya mau nanya kembali ya. Nah, tadi kan terkait beasiswa. Nah, sekarang kita kan masih ada beberapa hari nih untuk pendaftaran ya, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu biasanya kalau di UT itu pendaftaran mahasiswa barunya berapa kali? Soalnya kan dengar-dengar em, itu ada daftarnya 1 tahun 2 kali. Nah, Betul. apakah benar seperti itu, Pak Made Agus? Ya, ya seperti biasa ya, Mm-mm. sebagaimana kita ketahui gitu ya, dan ini sudah terbuka secara publik bahwa UT itu dalam setahun ada 2 kali pendaftaran ya. Mm-mm. Untuk yang kemarin itu sudah kalau tidak salah sudah dibuka bulan Mei sampai Oktober ya. Dan untuk yang semester ini 2025.1 itu untuk yang jalur alih kredit itu sudah ditutup sebetulnya kemarin tanggal 30 Januari gitu ya. Mm-mm. Untuk yang jalur umum nih ya, untuk yang Semeton UT Denpasar gitu ya, yang ingin meraih kesuksesan bersama kami di UT Denpasar itu masih terbuka Kang ya. Mm-mm. Itu sampai tanggal 12 Februari. 12 Februari. Iya, nah, dan itu pun kalau misalkan ada perpanjangan gitu ya, nanti akan kita sampaikan di kanal-kanal medsos dari UT Mm-mm. Denpasar Kang ya. Iya. Mm. Tapi daripada menunggu perpanjangan mending langsung diputuskan saja Betul ya, langsung sekali. memilih universitas terbuka. Iya, Karena kita juga udah tahu kalau universitas terbuka itu adalah kampus negeri gitu ya, betul. Pak Made Agus ya. Nah, biasanya nih yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa, terutama nih khususnya bagi mereka yang baru lulus SMA yang ingin bergabung ke UT. Oke, kalau untuk persyaratan umum ya, seperti biasa untuk yang jalur umum, untuk yang lulusan SMA, SMK, sederajat termasuk juga paket C, itu mereka harus melampirkan fotokopi ijazah tentunya, itu ya jadi prasyarat utama yang sudah dilegalisir dan cap basah. Itu kemudian KTP asli juga, kemudian menyiapkan materai, nanti kemudian mengisi formulir keabsahan data ya, yang ada di link website UT Denpasar gitu ya. Kita sediakan linknya. Kemudian apa namanya, tidak menutup kemungkinan juga untuk yang bagi calon mahasiswa dari pindahan dari perguruan tinggi yang lain gitu ya, baik itu yang belum selesai masa studinya maupun yang sudah lulus gitu ya. Nah, untuk case yang tadi ya, untuk yang pindahan, nah ini bisa melalui mekanisme alih kredit atau RPL atau rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Nah, nanti ada mata kuliah yang pernah diambil sebelumnya itu yang ditransfer istilahnya gitu ya, nanti dinilai oleh tim dari fakultas masing-masing, dari prodi masing-masing. Nah, itu wajib untuk melampirkan transkrip nilai juga yang sudah dilegalisir dan cap basah gitu kan ya. Ya. Termasuk juga melampirkan bukti akreditasi dari prodi sebelumnya gitu ya. Dan di sini kalau tidak salah minimal B ya Pak Agung ya. Jadi tidak sembarangan juga kita untuk menerima mahasiswa dari
Jadi apa namanya, kualitasnya juga kita Mm-mm. filter gitu ya, seperti itu. Nah, terkait foto nih Pak Agung Bagus, itu boleh nggak sih foto Oh iya, selfie atau foto. boleh foto SMA gitu? Karena yang mendaftar ini dari SMA gitu. Atau ada syarat khusus untuk foto ketika bukan melamar ya, untuk menjadi mahasiswa di UTD Denpasar, mendaftarnya. Iya, intinya pas foto ya, pas foto Mm-mm. terbaru lah gitu ya. Terbaru. Terbaru mungkin latar belakang biru atau merah ya, Betul. Mm-mm. gitu. Jadi pakaian rapi, uh, ya yang normal saja lah, bukan foto selfie untuk diposting di medsos ini. Jadi ini untuk nanti apa namanya kartu mahasiswanya gitu. Mm. Dan untuk nanti di di aplikasi ada usernya, ada fotonya. Gitu. Jadi teman-teman Smeton kalau nanti daftar di UT itu ya fotonya foto saat itu juga ya apa namanya secantik mungkin, seganteng mungkin lah gitu. Mm-mm. Dan yang sopan gitu pakaiannya. Itu aja. Mm. Oke, tadi kan bicara terkait beasiswa gitu ya Pak Agung. Nah, terus misalnya nih si calon ini dia kan ingin banget nih dapat beasiswa, tapi ternyata ketika setelah melihat program studinya itu mungkin dia kurang berkenan. Nah, karena dia mungkin keterbatasan dalam finansialnya gitu ya, mohon maaf. Nah, berapa sih kalau boleh tahu itu berapa sih biayanya kalau kuliah di UT? Karena kalau kita melanjutkan sekolah gitu ya ke perguruan tinggi gitu ya, pasti kita akan mikir-mikir dulu sih biayanya itu berapa ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh mereka lebih tertarik untuk bekerja dulu baru setelah itu kuliah. Kalau di Ya. UT gimana tuh Pak biayanya? Biayanya termasuk murah ya untuk perguruan tinggi negeri. Di UT Denpasar atau UT pada umumnya gitu ya, di Universitas Terbuka biayanya tuh mulai 1.300.000 per semester untuk UKT-nya. Iya. Jadi itu biaya untuk yang paket. Jadi Smeton kalau daftar di UT uh, dengan sistem namanya paket semester atau SIPAS gitu. Jadi mulai dari 1.300.000 tergantung nanti jurusan atau mata kuliah yang program studi yang diambil. Jadi nanti ada yang 1.400.000, tapi mulai dari 1.300.000 sudah bisa kuliah di UT. Namun kalau yang paket masih dirasa kurang pas gitu ya, ada juga karena UT fleksibel, jadi ditawarkan juga tidak harus yang paket, ada juga non paket, itu per SKS-nya mulai dari 35.000 sampai 80.000 rupiah. Jadi nanti dikalikan berapa SKS yang diambil sesuai dengan kemampuan atau dengan perencanaan mahasiswa itu sendiri. Misalnya dia sedang bekerja untuk tahun ini, mungkin proyeknya banyak di pekerjaan sehingga mengambil SKS-nya itu 10 dulu gitu. Nah, itu tinggal dikali 10 misalnya. Oke, berarti sangat fleksibel. Jadi mereka nih yang baru lulus SMA, jadi dia bisa memilih untuk bekerja iya, Iya, kuliah juga bisa gitu bisa. ya di UT Betul. ya. Jadi tidak ada bentrok gitu ya, semuanya jalan gitu ya. Ya. Nah, tadi udah biaya. Terus untuk pendaftarannya tuh biasanya melalui apa ini, Pak? Nah, pendaftaran UT sekarang sudah lama sebenarnya. Daftarnya bisa secara online. Jadi tadi semua dokumen-dokumen yang disebutkan oleh Pak Made Agus dan foto tadi itu disiapkan secara digital. Jadi semuanya diupload di website UT. Web pendaftarannya itu admisi desia atau min ya, admisi min sia.ut.ac.id. Gitu. Nanti dibuka di website di sana, yang disiapkan tadi dokumen-dokumennya tidak perlu dibawa ke atau dikirim secara tercetak ke UT Denpasar, tidak perlu. Semuanya nanti diunggah di aplikasi tersebut di laman tadi admisi.sia.ut.ac.id. Nah, tapi kalau bagi mereka nih, ini kan letak UT Denpasar itu pastinya di Denpasar. Bagaimana nih mereka yang ada di luar Denpasar? Mungkin terkait sinyal itu kurang bagus. Apakah
dia bisa ya ke UT Denpasar. Ini UT Denpasar ini sebenarnya punya gedung atau enggak kayak gitu. Banyak yang nanya, masih nanya kayak gitu, Pak. Punya nggak ya gitu? Kalau gedung sih kayaknya nggak punya, punyanya pemerintah nih gedungnya. Oh ya, oke ya. Tapi diberikan ke Iya, UT Denpasar gitu ya. oke. UT Denpasar Mm-mm, gedungnya ada di Sesetan ya, mm-mm. di Jalan Raya Sesetan nomor 121, tempat kita podcast sekarang ini. Oke, ya baik. Gitu. Eh, Boleh aja Semeton Bali yang mau datang ke UT Denpasar untuk dibantu pendaftaran juga bisa. Karena apa kami juga buka di jam kerja ya, hari kerja dan jam kerja gitu. Ada staf petugas khusus di bagian front desk kami yang nanti membantu Semeton Bali, Semeton UT Denpasar untuk pendaftaran mulai dari apa cara bukanya, cara bikin akunnya, Mm-mm, sampai unggahnya gitu. mm. Nah, setelah di apa? Selain itu juga uh, kalau bagi Semeton yang ada di daerah negara gitu ya, atau di Buleleng, atau di Gianyar, kalau yang jauh ya dari Denpasar, kalau mau datang jauh-jauh ya boleh aja, tapi uh, ada juga namanya salut ya. Mm-mm. Salut ini nanti membantu Smeton untuk dari pendaftaran nanti sampai kalau ada kendala bisa dibantu oleh salut. Namun bedanya kalau di salut mungkin ada biaya tambahan nanti yang diminta oleh salut. Gitu. Oke. Apakah salonnya tuh tersebar di seluruh Bali apa di daerah tertentu aja nih, Pak? Mungkin bisa Kalau disampaikan. iya, kalau sekarang masih beberapa kabupaten saja ya. Mm-mm. Kalau nggak salah itu di negara Negara. Jembrana ya, di negara itu ada 3 salut, terus ada di Buleleng ada 2 salut, di Karangasem. Gianyar ada 1, lalu di Tabanan ada 1, dan di Karangasem gitu. Jadi Mm-mm. baru uh, kabupaten itu saja. Oke. Ya. Namun kalaupun tidak apa namanya uh, Smeton yang sudah biasa pakai HP gitu ya sinyalnya bagus ya silakan daftar Secara melalui online. langsung aja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau misalnya tetap kalau saya daftar sendiri ntar nggak punya teman gitu Iya, ya. iya. Nah itu gunanya di kalau di salut bisa punya teman gitu misalnya kumpul di salutnya Ah, gitu. iya, iya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu pendaftaran ya, bisa melalui salah. Nah, kemudian kalau misalnya, nih ada yang nanya juga mahasiswanya, kita ada tes nggak sih sebenarnya masuk kuliah gitu di UT gitu? Hmm, ada dong. Ada tesnya, Ada oke. tesnya dong. Kalau mau Apa? lulus kan ada tesnya Oh iya, ujian. oke, oke. Ya, Ya, jadi enggak. kalau di UT itu S1 diplomanya Mm-mm. itu nggak ada tes masuk. Ya, S1 diplomanya. ya untuk program program S1 dan diploma. Mm. Kan di UT ada sampai doktor. Oke, iya. Ya, nggak cuman S1 dan diploma, Mm-mm. udah ada magister, S2, ada doktor, S3. S3. Iya, Gitu. ya. Udah lengkap di UT sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau S2 dan S3 kan Mm-mm. ada tes masuk. Kalau S1 sama diplomanya nggak ada tes gitu ya? Berarti daftar aja nih gitu ya? Ya, yang penting tadi syarat yang disebutkan Oh oleh Pak ya, yang Made penting itu ada. syarat-syaratnya tuh ya harus dilengkapi Iya, gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, terkait dengan program pasca sarjana ini Pak Made Agus, itu udah dibuka dari kapan sih Pak? Ya, mungkin sebelum ke program pasca sarjana ya, Mm-mm. Kak Anggia ya, mungkin ini ada informasi yang menarik gitu ya, Oke. terkait dengan biaya Mhm. tadi ya. Mm-mm. Mungkin supaya semua UT Denpasar juga secara komprehensif tahu ya, Mm-mm. untuk biaya menjadi admisi atau mendaftar di UT itu cukup dengan 100.000 100 saja ribu. Oh iya, untuk oke. yang jalur umum. Pendaftarannya ya. Betul. Mhm. Kemudian untuk yang alih kredit itu 400.000 itu ya. Mm-mm. Nah, ini untuk semutan UT Denpasar yang sudah menjadi admisi segera melakukan apa namanya beregistrasi ya, Iya, registrasi sehingga mata bisa kuliah ya. melakukan pembayaran ya. Mm-mm. Jangan nunggu lama-lama gitu ya. Kalau tidak salah sampai 26 Februari gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari pembayaran tadi apa saja fasilitasnya gitu ya. Mm. Jadi banyak sekali sudah dapat modul ya Iya. kan. Dengan tadi ya ya apa 100.300.000 Pak Ya. Pak Bagus ya. Dapat modul, kemudian
modulnya lagi bisa akses secara online maupun Oke, cetak. iya, iya. Kemudian sudah termasuk karya ilmiah, ya Mhm, kan? Kemudian sudah termasuk ujian akhir semester. mhm, Itu sudah include semuanya, tidak ada biaya yang lain. Nah, kemudian untuk tadi untuk S2 ya, mhm, magister ya. Jadi kita punya kalau tidak salah 9 9 program magister gitu ya. mhm, Yang mau hukum itu ada ya. Kemudian PAUD itu sudah ada. Pendidikan matematika itu ada. Kemudian administrasi publik, kemudian manajemen, manajemen perikanan, kemudian studi lingkungan. mhm, Jadi kita banyak sekali menawarkan program. mhm, Kemudian kapan bukanya gitu ya. Tentu mekanisme pembukaan program magister di UT Denpasar itu kita menunggu surat dari pusat gitu ya. Setahun itu ada 2 kali. Untuk yang doktor itu ada sekali gitu ya. Untuk yang periode ini gitu ya itu mulai dibuka kalau tidak salah mulai 12 Februari ya sampai 16 April kalau tidak salah, nanti oke. dikoreksi ya atau bisa dicek Berarti sebentar lagi. lagi nih ya, Pak, ya? Betul, sebentar lagi gitu ya. Iya, Jadi oke. alumni yang sudah menamatkan S1 gitu ya atau juga dari perguruan tinggi yang lain gitu kita sangat terbuka sekali gitu ya untuk Mhm, bisa lanjut di S2 UT Denpasar itu ya di oke. UT. Itu online juga, Pak? Ya, bisa online, bisa juga datang ke kantor UT Denpasar seperti yang disampaikan oleh Pak Agung. Jadi kita Mhm, sangat fleksibel sekali. oke. Oh iya, tadi itu pasca sarjananya ya, magisternya khususnya. Nah, saya baru ingat juga, kalau di UT Denpasar khususnya si sarjana, sarjana Mhm. dan diploma, itu ada tatap mukanya gitu nggak kuliahnya? Soalnya kalau online itu ngerasa kesepian sendiri gitu, nggak punya temen gitu. Iya. Maunya pengen lulus bareng-bareng. Iya, kalau untuk program sarjana diploma ya, kita dalam hal pembelajarannya itu nanti eh, ada masa namanya tutorial, ya, Mm-mm, masa tutorial, ada tutorial online dan tutorial tatap muka. mm-mm, Nah, tutorial tatap muka ini itu eh, ada bentuknya tutorial webinar, juga ada yang tatap muka langsung di kelas-kelas. Jadi eh, bagi yang mengambil paket atau non paket nanti bisa mengajukan ke UT Denpasar untuk mengajukan tutorial tatap muka atas permintaan mm-mm. namanya. Kalau pengen kumpul gitu sama teman-teman, eh, nanti ada di informasinya mungkin di Instagramnya UT ya kapan bisa mulai untuk mengajukan itu, ada formulirnya nanti bisa diajukan. Nah, itu minimal mengumpulkan 25 ya. Ya. 25 temennya yang satu program studi yang sama Oke. gitu. Nah, namun ya tentunya karena ini di luar paket, di luar biaya yang di awal itu ada biaya tambahan 150.000 Mm, per mahasiswa. oke. Di gedungnya ini nggak cuman untuk bisa tempat ya bantu untuk daftarin, tapi di sini ada kelas-kelas untuk belajar juga gitu Oh ya Pak iya, Agus ya. ya selain Oke. untuk tatap muka tadi, kalau Mm-mm, kita singkat itu namanya TTM ya, tutorial mm-mm, tatap muka, ada juga ruangan-ruangan yang memang untuk ujian nanti, gitu, ujian online kita, bukan mm-mm. hanya tutorial. Oke. Gitu. Oh mungkin tadi agak lupa ya, Mm-mm, terlewat terkait dengan SPNB ini yang lulus apa namanya yang tempat beasiswa nanti tutorialnya itu bentuknya tutorial tatap muka. oke. Iya. Oh. Ya, Jadi mereka belajar ke sini ya. ya Betul. Mm-mm. apa dalam masa tutorialnya, tapi tetap Maksudnya pada prinsipnya UT itu pelajarannya adalah belajar jarak jarak jauh. jauh. Iya. Jadi belajar mandiri di rumah dengan modul yang sudah dipegang oleh mahasiswa masing-masing. Iya. Iya. Mungkin nggak sebenarnya kalau kita lihat nggak cuman UT apa karena dibilang online Hmm. perguruan tinggi jarak jauh gitu ya belajarnya jarak jauh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ya secara individu itu belajar ketika waktu aja maksudnya oh kita kuliah nih hari Senin atau Selasa atau mungkin nanti ditentukan Sabtu Minggu gitu ya. Ya, Bukan belajarnya cuma itu aja gitu kan ya. bukan. Harusnya kita belajar mandiri, memang mandiri. Meskipun nggak kuliah di UT, sebenarnya kita harus mandiri juga belajar ya. Karena kalau kita nggak belajar sendiri, apa ya, dengan rentetan waktu yang sangat cepat gitu, kayak baru aja daftar, udah tiba-tiba udah ujian gitu ya. Dan
buku di UT juga lumayan tebal ya. Jadi itu emang harus segera diselesaikan sebelum masa ujian datang gitu ya. Oke. Terus mungkin dari Pak Made Agus atau Pak Agung Bagus ada yang mau disampaikan gitu ke Semeton terkait pendaftaran SNBP atau pendaftaran yang mungkin bisa ditekankan kembali gitu ke Semeton Denpasar, silakan. Ya, untuk Semeton UT Denpasar, khususnya yang sekarang sedang berkompetisi ya, memperoleh beasiswa SNBP, jadi diharapkan untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan dengan baik, kemudian memaksimalkan prestasi-prestasi yang dimiliki, tentunya yang diakui oleh panitia SNPMB gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa lulus ya menjadi 25 mahasiswa yang beruntung, ya 50 berarti, karena ada 2 program studi yang dibuka di UT Denpasar, bisa bergabung dengan kita di sini gitu ya, dan sukses dengan kita di UT Denpasar gitu ya. Mungkin itu aja Kak Gia. Dari Pak Agung Bagus, silakan. Ya jangan terlambat, waktunya kan sudah sebentar lagi gitu. Mulai dari sekarang sudah pastikan mengambil administrasi bisnis atau sistem informasi di Universitas Terbuka Denpasar. Juga kalau misalnya sudah tahu informasi ini tapi mungkin tertariknya bukan program studi itu, ya sampaikan ke temennya gitu ya, ke teman Semeton UT Denpasar yang lain yang mungkin pengen dapat beasiswa dari universitas negeri yang sudah dari tahun 84 berdiri nih UT, dan sudah banyak alumninya ada jutaan gitu di seluruh Indonesia, dan kemarin juga UT paling banyak yang lolos CPNS ya. Jadi jangan ragu lagi, pilih UT pada waktu SPMB, nanti siapkan dokumen-dokumen prestasinya, dan kita akan seleksi. Semoga Semeton UT Denpasar bisa mendapatkan beasiswa selama 8 semester ini loh. Ya, dimanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oke, terima kasih Pak Made Agus dan Pak Agung Bagus. Oke, baiklah Semeton UT Denpasar. Itulah tadi bincang-bincang kita terkait dengan beasiswa SNBP ya, dan juga pendaftaran untuk mahasiswa baru, khususnya program studi ada khususnya yang beasiswa ya, program studi administrasi bisnis dan sistem informasi. Terus kita pendaftaran mahasiswa baru untuk program S1 dan diploma, serta ada magister nih yang sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya. Dicatat ya tanggal-tanggal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung Bagus maupun Pak Made Agus. Atau teman-teman bisa cek di kalender akademik Universitas Terbuka. Kita juga ada Instagram ya. Teman-teman mungkin bisa follow UT_Denpasar. Ya, jadi nanti ada informasi-informasi lainnya yang teman-teman perlu gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Kalau misalnya ada kendala, susah dihubungi ya Semetonnya, atau susah mencari teman gitu ya, mungkin teman-teman bisa datang langsung ke UT Denpasar untuk memperoleh informasi yang sebenarnya gitu ya, biar nanti nggak dengar ini kampus UT katanya swasta ya, ada yang bilang kampus UT katanya negeri ya. Ya, kita tuh harus tahu Universitas Terbuka itu adalah kampus negeri. Kita sudah berdiri dari tahun 84 ya, 1984. Jadi Semeton nggak usah ragu gitu ya katanya Pak Agung Bagus. Jadi langsung aja daftar di UT gitu ya. Oke, Semeton UT Denpasar, terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan ya terkait prestasi serta tanggal-tanggal penting yang ada di UT Denpasar. Kami, saya Anggia dan tim serta Pak Agung Bagus dan Pak Made Agus, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Dan Om Santi, 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 Om. Salam podcast 77.